ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-26 ya. Khitam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya. Khitamuhu misk ya. Kemarin kita sudah jelaskan makna khitamuhu misk ya. Makna yang pertama, khitamuhu misk itu adalah akhirnya ya. Akhir minumannya itu adalah misk ya. Akhir minuman khamr itu rahik ya, itu adalah minyak kasturi ya. Aroma minyak kasturi ya. Jadi begitu minuman itu habis, yang tersisa justru kemudian apa? Bau harum minyak kasturi ya. Yang tentu saja membuat orang pengen meminumnya kembali ya kan? Karena biasanya kalau kita minum sesuatu ya, ujungnya biasanya yang kurang enak ya kan. Kalau teh ya kan, kita lihat masih banyak sisa bekas-bekas sininya. Kalau kopi masih ada sisa ampas-ampasnya kan begitu ya. Tapi begitu ini habis, khitamuhu misk, begitu ini habis, maka kemudian bau minyak kasturi muncul ya kan. Ini pengertian yang pertama ya. Pengertian yang kedua adalah khalituhu, yaitu campurannya ya. Jadi campurannya khamr ini adalah minyak kasturi. Jadi begitu pas dibuka, aromanya sudah aroma minyak kasturi ya. Sampai habis. Begitu habis, bau minyak kasturinya semakin kuat, nggak hilang ya. Ini pengertian yang kedua ya. Pengertian yang ketiga, memang segelnya ya, dari kasturi ya. Khitam, khotam, sama khitam atau khotam ya. Jadi ada yang membaca khitamuhu misk atau khotamuhu misk ya. Makanya kemudian bisa bermakna penutup ya, sebagaimana khotamul anbiya ya, penutup para nabi ya. Jadi bisa dibaca khitam, bisa dibaca khotam ya. Bisa dibaca. Itu pengertian khitamuhu misk, kemarin kita sudah bahas. Wa fi dzalika, dan untuk yang demikian itu ya, yang demikian itu kembali kepada minum khamr yang murni, yang baunya minyak kasturi, disegel ya kan, campurannya minyak kasturi dan lain sebagainya. Kembalinya ke situ ya.
kembalinya ke situ secara khusus ya. Secara khusus kembalinya ke situ. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyalemen atau tanda ke arah situ? Terkadang di dunia orang lebih memilih khamar di dunia, ya. Yang tentunya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ujungnya pun kalau diminum akhirnya tidak ada sisa bau harum seperti khamrnya di akhirat. Campurannya pun bukan campuran minyak kasturi, ya kan? Segelnya pun bukan segel minyak kasturi dan sebagainya. Maka untuk apa kalian kemudian berlomba-lomba minum khamr di dunia? Tapi berlomba-lombalah kalian minum khamr di akhirat tadi itu. Wa fi dzalika, yang untuk yang demikian itu hendaklah kalian berlomba-lomba. Atau juga dia bisa bermakna secara umum. Untuk kenikmatan seluruh yang ada di surga, falyatanafasil mutanafisun, ya. Hendaklah kalian berlomba-lomba. Ya, hendaklah kalian berlomba-lomba, ya. Bagaimana cara kemarin kita berlomba-lomba, ya kan, agar kita mendapatkan kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat, minum khamar, ya. Paling tidak, ya, yang pokok adalah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, ya kan? Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah yang paling kita utamakan tentunya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Salat, ya kan? Baca Quran, ikhlas dan lain sebagainya, ya. Hubungan kepada sesama manusia yang paling utama kepada kedua orang tua, ya. Karena percuma, ya, kita baik kepada tetangga, baik kepada teman, tapi kepada orang tua nggak perhatian, percuma, ya. Percuma saja, ya. Perhatian sama orang tua, ya, tapi kemudian terhadap Allah Subhanahu wa taala nggak perhatian, juga percuma, ya. Perhatian sama Allah Subhanahu wa taala tapi kemudian orang tua ditelantarkan, percuma, ya kan? Ini yang paling baik, yang paling utama. Maka dua hal yang paling utama ini kalau bisa kita berlomba-lomba, ya kan? Berlomba-lomba, ya. Kemarin kita sudah banyak singgung tentang birrul walidain, ya kan? Kalau orang tua punya anak 5, ya kan? Maka dari 5 anak bersaudara ini hendaklah berlomba-lomba berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Jangan saling lempar tanggung jawab, ya. Kamu saja beeng bain tang romara kene lagi tang bine lo oleh tang bine tang anak benyak, macam-macam alasan. Tidak boleh begitu terhadap kedua orang tua. Kalau bisa kita berlomba-lomba, ya. Kalau bisa kita berlomba-lomba, teng roma bae lak papa. Ya. Maka engkau orang lo andi torot lak papa. Engkau lagi insya Allah banyak rezekinya, kan begitu. Ya. Tarik ke rumah, ya. Ajak ke rumah, ya. Sampai kapan terserah bapak ibu kita. Pokoknya bapak ibu kita mau tinggal di rumah sampai kapan kita ahlan wa sahlan, jangan sampai ada rasa berat dalam hati kita. Jangan sampai ada berat, ya. Kalau bisa biarkan kedua orang tua kita tinggal di rumah kita. Jangan sekali-kali sampai ada rasa berat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai ada rasa berat kepada kedua orang tua kita yang tinggal dalam rumah kita. Justru kita merasa bahagia orang tua kita masih mau tinggal di rumah kita. Karena itu jalan kita betul-betul bisa menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita kemarin sudah panjang lebar, ya, kita sudah bahas, ya. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya, ya. Ayat yang selanjutnya yaitu apa? Wa mizajuhu min tasnim, ya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan campurannya dari tasnim. Wa mizajuhu min tasnim, ya.
campurannya dari tasnim. Campurannya khamar tadi itu ya. Campuran khamar tadi itu adalah dari tasnim. Tasnim ini secara bahasa ya, maknanya irtifa, yaitu di tempat yang tinggi, naik. Jadi kalau ada istilah tasnimul ba'ir. Tasnimul ba'ir. Tasnimul ba'ir itu apa namanya? Punuk onta. Ini punuk onta. Itu namanya tasnimul ba'ir. Punuk onta. Kenapa disebutkan tasnimul ba'ir? Karena tempatnya tinggi. Ya, dari badannya yang lain dia yang paling tinggi. Ya, namanya tasnimul ba'ir atau tasnimul kubur, itu gundukan kuburan ya, gundukan kuburan itu namanya tasnim secara bahasa ya. Bagaimana hakikatnya tasnim ini? Para ulama banyak menyebutkan tasnim ini adalah mata air, bukan sungai ya, mata air. Ya, mata air yang berasal dari tempat yang paling tinggi ya. Dan tempat yang paling tinggi adalah surga Firdaus ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lahu. Jika kalian minta surga, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ya, fauqahu arsyur rabbir rahman. Di atasnya pas itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Tafajjaru minhu anharul jannah. Yang darinya lah memancar sungai-sungai surga. Jadi paling tinggi, tengah-tengah, pas di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala ya. Pas di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian memancar mata air di surga. Nah, termasuk tasnim ini. Ya. Termasuk tasnim ini. Tasnim ini adalah mata air yang memancar dari surga Firdaus, surga yang paling tinggi ya. Sudah pernah sering saya sampaikan, minta Firdaus ya. Enggak apa-apa ya. Kalau urusan akhirat ya, minta yang tinggi, tidak apa-apa ya kan. Kalau urusan akhirat ya. Urusan akhirat harus punya obsesi yang tinggi ya. Urusan akhirat harus punya cita-cita yang tinggi ya. Tidak apa-apa ya. Jangan tawaduk dalam urusan akhirat, itu salah ya. Ingat ya, jangan tawaduk urusan akhirat. Alhamdulillah, engkau lah infak 100.000, bang, kor 50.000, ya kan? Itu tidak boleh. Itu tawaduk dalam urusan akhirat. Ya, itu namanya tawaduk urusan akhirat, tidak boleh. Harus apa namanya? Terus, ya, belum cukup 100 itu, harus berusaha tambah lagi. Alhamdulillah kok seket, bang, sekeme ya kan? Ya, alhamdulillah ya kan seket, bang sekeme ya kan? Yang satunya tawaduk lagi, alhamdulillah kok sekeme, bang, 15 ya kan? Nggak boleh begitu, ya? Nggak boleh. Itu tawaduk yang salah, tawaduk yang keliru, ya, tawaduk yang salah. Urusan akhirat nggak boleh tawaduk, tapi urusan akhirat harus kejar yang tinggi. Punya cita-cita yang tinggi ya. Bisa masuk surga Firdaus Ustaz? Bisa, kenapa nggak bisa ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki bisa. Apakah karena amal kita? Tidak ya. Tapi bisa masuk surga Firdaus karena doa kita yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi amal nggak cukup ya. Kalau dari segi amal nggak cukup ya. Tapi dari segi doa kita yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga Firdaus,
minta ketemu sama Nabi, terus menerus doa kita. Doa itu yang menyebabkan kita nanti dipertemukan sama Nabi. Doa itu yang menyebabkan kita nanti dimasukkan ke Firdaus, bukan amal kita. Kalau mau jujur, amal kita tidak cukup, ya. Dalam sehari kita ini kalau dihitung amal solehnya sama amal maksiatnya, lebih banyak maksiatnya. Ya enggak? Hah? Kalau enggak masjid itu pas di masjid aja enggak maksiat. Ya kan? Kalau sudah keluar masjid, belawis nyoper ya, jeling kanan, jeling anu, ya kan? Naik sudah motor, sudah lihat kanan, sudah lihat ke pasar, sudah lihat macam-macam. Ya kan? Enggak bisa. Tapi doa yang banyak, ya. Doa yang sering, doa yang serius, lah doa itu yang kemudian bisa mengantarkan kita ke dalam surga Firdaus. Doa itu yang sering minta ketemu sama Nabi, ya Allah ketemukan sama saya sama Nabi, ya Allah, minta saja, minta. Cek takok. Wah, engko lo pantes kadin, Jak maca ada iya, jak maca lo pantes kadin kok ketemu sama Nabi aja. Kalau lihat dari sisi amal nggak pantas, tapi kalau lihat doa itu, siapa yang ngabulkan doa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan bahwasanya nggak pantas, berarti antum mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ruginya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surga Firdaus, itu nggak ada ruginya. Ada ruginya? Nggak ada. Apa bakalan habis kalau semuanya minta Firdaus? Nggak bakalan habis. Sudah yu'addimur raghbah, perbesar keinginan, ya, perbesar keinginan kita ketemu sama Nabi, bersama Nabi. Wah, enggak apa-apa. Cek dus masalah akhirat, ya kan? Cek dus, enggak apa-apa. Ya. Karena yang memasukkan kita bisa jadi karena doa kita, ya kan? Bukan amalia kita, ya. Doa yang serius, ya. Jadi itu Firdaus. Kemudian kata para ulama, antum baca dalam tafsir Al-Qurtubi, nanti mata air ini dia mengalir di atas tempat tinggal para penduduk surga. Mata air ini mengalir di atas tempat tinggal para penduduk surga. Wah, apa bisa, Ustaz? Mata air kemudian lewat di atas kita, ya kan? Apa enggak bocor? Kalau geger de cetak, ya kan? Enggak ada. Sekali lagi yang namanya di akhirat, mala ainun ra'at, ya kan? Wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Sudah, yang namanya akhirat itu enggak bisa dijangkau. Ya kan? Enggak bisa dijangkau. Nanti bisa dilihat kalau pas sudah meninggal, sudah mati, ya kan? Tinggal yakin saja, yakin 100%. Jangan sampai ragu. Apa ya bisa air jalan di atas? Kenapa nggak bisa Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau pas dia kepingin minum, dia langsung mancur ke bawah di tempat minum yang sudah ada. Dan tidak ada yang netes geger de tanah aja ada. Lopot dia ya, apa aja gelas aja dia lopot dia ya. Loh. Ada surga ada dia. Ya. Sampai apa? Posak apa? Penuhnya sampai cokot amber. Ada. Wes pokoknya wis penuh ambu. Pengen? Wes pokoknya penuh ambu. Enggak ada yang enggak ada yang jatuh setetes pun ini, enggak ada. Wis dah. Pokoknya beda jauh pokoknya sama kehidupan di dunia.
Beda jauh dengan kehidupan di dunia. Sudah penuh, selesai, tinggal minum. Nanti kalau pengen lagi, sudah turun lagi. Terus dia berjalan begitu. Nah, itu tasnim, ya. Tasnim, ya. Itu makna tasnim. Baik, kita lanjutkan untuk bisa mengetahui nanti ayat yang selanjutnya ya kita bahas ya. Baik. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat dengan Allah. ya, yaitu mata air yang diminum oleh orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk perhatikan ayat ini ya. Di ayat yang sebelumnya, ya, kalau kita belajar ayat yang sebelumnya, kira-kira ayat berapa itu ya? 22-an, ya kan? Innal abrara lafi na'im, 'alal ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin mahtum, khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Anda perhatikan begini. Kenikmatan yang sebelumnya itu ya, kenikmatan yang sebelumnya itu untuk al-abrar. Ya kan? Innal abrara lafi na'im, ya kan? Alal ara'iki yang turun. Abrar ini ya kan? Karena ayatnya menerangkan abrar ya kan, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Paham maksudnya? Ini tahu-tahu ada muqarrabun. Paham ya? Padahal sebelumnya kita bicara innal abrara. Tapi ini mata air yang minum justru siapa yang minum mata air ini? Muqarrabun. Iya kan? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Yang minum langsung mata airnya itu adalah muqarrabun. Kalau yang sebelumnya di atasnya itu innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yang durun. Ini al-abrar ya kan? Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Ini al-abrar ya kan? Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin mahtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Lah tahu-tahu muncul kelompok muqarrabun. Paham ini? Nah, maka di sini kemudian apa? Para ulama menyebutkan memang mata air ini mata air yang luar biasa, ya kan? Yang hanya diminum sama muqarrabun. Yang al-abrar dapat campurannya. Paham maksudnya? Ya? Bicara al-abrar tadi yang apa namanya? Yang rahiq ya, itu khamrnya dikasih campurannya tasnim. Tapi tasnimnya sendiri itu menjadi minumannya orang yang muqarrabun. Berarti apa? Ada derajat al-abrar, ada derajat muqarrabun. Ya. Dalam ayat ini ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Lah, memang Allah Subhanahu wa taala ya banyak mengklasifikasikan ya manusia itu menjadi ya kurang lebih 3 golongan ya, kurang lebih 3 golongan ya kan. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina minhum min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah ya kan. Tiga golongan manusia ya kan. Golongan yang pertama adalah dzalimun li nafsihi, muqtasidun, sabiqun bil khairat. Dalam surat Al-Waqiah
tiga golongan juga, ya kan? Wa kuntum azwajan salasa. Ini di akhirat ya. Wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaika muqarrabun. Ada tiga golongan, ya kan? Ada tiga golongan. Pas di akhiratnya. Pas di dunianya juga ada tiga golongan. Pas ketika nyawa manusia ditarik juga ada tiga golongan. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Demikian. Wa amma in kana minal ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minadh dhalin al muqaddibin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun orang yang muqarrabin nanti pas ketika ditarik ruhnya itu farauhun wa raihanu wa jannatun na'im. Ya kan? Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang-orang yang muqarrabin, ya, maka kemudian apa? Farauhun wa raihanu wa jannatun na'im. Harum. Apa namanya? Jasadnya harum, ruhnya harum. Ya, wangi diambil oleh para malaikat itu, ya kan? Wa jannatun na'im, sudah dikasih tahu tempatnya di surga itu, ya, yang penuh dengan wa amma in kana minal ashabil yamin. Kalau nanti dia dari penduduk ashabul yamin, penduduk yang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Dia mendapatkan ucapan selamat. Dia mendapatkan ucapan selamat kepada penduduk ashabul yamin. Adapun orang yang dhalin, mukadzibin, orang yang sesat, orang yang mendustakan hari kiamat, fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Ya. Inna hadza lahuwal haqqul mubin fasabbih bismi rabbikal azim. Ya. Itu tiga golongan semuanya, ya. Golongan di dunia dhalimun li nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairat. Golongan di akhirat, ya, golongan kanan, golongan kiri, yang ketiga muqarrabin, ya kan, yaitu yang sabiqun as-sabiqun, ya kan. Kemudian golongan yang dicabut nyawanya, ya, golongan yang harum, ya, ruhnya, dengan golongan yang kedua adalah yang dapat ucapan selamat. Dari pengklasifikasian ini tentu surganya juga berbeda-beda. Tentu juga surganya berbeda-beda, ya kan? Nah, sesuai dengan klasifikasi mereka di dunia. Sekarang coba kita lihat klasifikasi di dunianya dulu, ya. Kita lihat yang paling tinggi dulu, ya kan? Yang paling tinggi dulu. Nah, kita termasuk apa enggak, ya kan? Yaitu sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, biidznillah, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang menjaga yang wajib-wajib, konsisten tadi ini, konsisten terhadap yang wajib-wajib, konsisten terhadap yang sunnah-sunnah, ya, konsisten meninggalkan yang haram-haram, konsisten meninggalkan yang makruh-makruh, ya, wajib, sunnah, haram, makruh, tinggal mubah, ya kan? Yang mubah, ya, yang mubah nanti sama orang yang sabiqun bil khairat ini, yang mubah ini dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu mubah. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsisten terhadap yang wajib. Nah, kita ambil satu contoh saja, ya. Apa yang wajib? Sholat. Sudah semua kita sholat wajib? Sudah? Hah? Sudah, ya? Tapi yang wajib
yang wajibnya sholat sudah kita lakukan belum kira-kira? Wajibnya yang ada dalam sholat itu kita sudah laksanakan belum kira-kira? Apa wajibnya dalam sholat? Khusyuk. Sudah khusyuk kira-kira? Hah? Bukan sekedar ini wajib. Ya wajib, sholat wajib. Tapi wajibnya yang ada dalam sholat itu kita sudah jaga belum? Kan begitu, ya kan? Konsisten nggak itu? Khusyuk itu wajib loh hukumnya. Ya, khusyuk itu hukumnya wajib. Dari sini khusyuk belum kita? Khusyuk. Jaga terus ya. Dijaga terus. Belum kan ya? Ya, jujur saja, ya. Jujur saja, belum kita khusyuk, ya kan? Belum kita khusyuk. Wah, sudahlah kalau umpama dibilang berapa persennya, berapa Ustaz? Berapa sampai 1% kocang Ustaz Abdul Manaf aja. Begitu takbir sudah ayang, ya kan? Bah, kok gelenaknya lepain. Tambak kilo kunci ya. Tambak kilo apa wis pokoknya macam-macam, ya kan? Ini belum. Ya kan? Ini belum. Ini urusan amaliyah ya. Belum lagi kita bicara urusan hati ya. Belum lagi kita bicara urusan hati, ya kan? Urusan hati yang wajib itu apa? Menghilangkan hasad, ya kan? Menghilangkan iri, dengki, ya kan? Sesama teman kita sendiri. Sudah kita bisa hilangkan itu? Belum, ya kan? Terkadang masih ada sedikit perasaan hasad, iri, ya kan? Dengki, ya kan? Ya kan? Ya memang harus bisa, tapi ini kita lihat kondisi ini, saya sampaikan ini supaya bisa kita ada perbaikan, ya kan? Sebab banyak hal yang wajib ini yang belum kita laksanakan sebetulnya. Ya. Hal yang wajib yang belum kita laksanakan sebetulnya. Ya. Kita hanya melihat sholat 5 waktu saja. Tapi bagaimana khusyuknya sholat, bagaimana sempurnanya sholat, itu juga masih belum yang bisa kita lakukan. Masih belum sempurna bisa kita lakukan, ya kan? Masih belum. Ya, menjaga hati ikhlas, ya kan? Kayak kemarin ribut masalah tanda orang munafik, umpama, ya kan? Sholat musola. Ya janganlah, itu bukan orang munafik. Masa sholat di musola ada orang munafik ya? Nggak ada musola itu. Kalau zaman Nabi masjid itu namanya ya masjid jami' wa masjid ghairu jami'. Yang namanya musola itu ada 2 kata Nabi. Yang namanya musola itu ada 2 pengertiannya ya. Nabi menyebut musola, yaitu apa? Hadis tentang keutamaan orang yang menunggu sholat, ya kan? Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang tersebut, ya, madama fi musallahu, selama dia berada di musolahnya. Ya tempatnya dia sujud itu loh, tempatnya dia iya itu musola namanya. Madama fi musallahu alladhi shalla fihi, yang dia sholat di situ tadi. Dia enggak kemana-mana, ya kan? Dan dia tidak berhadas, ya kan? Dia duduk saja di situ. Malaikat akan mengatakan apa? Sampai nanti waktu sholat selanjutnya, malaikat mengatakan apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
Ya Allah ampuni dia ya Allah rahmati dia ya Allah. Itu malaikat yang bicara. Itu musolla namanya. Yang kedua, Nabi bilang apa? Malam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya kan? Barang siapa yang enggak berkorban, jangan dekati musolah kami. Apa itu artinya? Lapangan. Itu lapangan yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang enggak berkorban, jangan dekati musallana. Yaitu apa? Tempat sholat kami, sholat id. Ya lapangan itu disebut apa? Musolla sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya masjid kecil apa itu sudah masjid juga sebetulnya. Orang sini ngasih nama musolla, ya masjid juga. Apa kalau di musolla yang disebut musolla itu sama masjid sini itu pahalanya beda apa sama? Hah? Sama enggak? Hah? Beda. Berapa bedanya? Hah? Enggak, pahalanya. Pahalanya sama enggak salat berjamaah di musola sama salat jamaah di masjid sini? Hah? Masjid berapa? Masjid berapa? 27. Kalau di musola 20. Sholatnya, sholat jamaahnya ini loh, sama kan? Hah? Hah? Iya nanti kalau bicara mana yang lebih utama, kalau bicara pahala sama, jangan dibedakan sama pahalanya. Jadi perintah sholat berjamaah itu ya di masjid ya musola iya, ya masjid iya. Nanti kalau masalah utama dan tidak utama, tentu yang lebih banyak jamaahnya lebih utama, ya kan? Lebih banyak jamaahnya itu lebih utama karena syiarnya lebih ini kan begitu ya. Bisa jadi di musola itu lebih utama kalau antum menjadi orang yang dibutuhkan di musola tersebut. Yang kalau tidak ada antum musola nggak ada jamaahnya, antum lebih berhak, antum lebih afdal sholat di musola daripada di masjid. Iya, nggak apa-apa sholat di musola. Kalau nanti musolahnya itu malah nggak ada jamaahnya, antum tinggal di masjid, itu afdal. Tapi kalau orang biasa, ya kan, afdal di masjid. Kalau bicara afdaliyah, ya kan, sama. Tapi itu tidak menunjukkan orang munafik, tidak, ya kan? Tidak, ya. Kalau kita mau jujur lagi, tanda orang munafik selanjutnya, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Orang itu suka menunjukkan amalnya. Orang munafik ini. Nah, kita sudah bersih daripada itu? Pernah nggak terbesit? Kita ini pengen dilihat oleh orang lain hasil kerja kita, amaliyah kita, ya kan? Engkau ria se nyarepes se masjid ria, engkau ria se ngano masjid ria, engkau ria se ngano ria. Ada begitu? Ada? Masih ada begitu? Masih ada. Itu bisa jadi ciri-ciri orang munafik juga, ya kan? Yuraunan nas, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ayo. Kena kita juga. Apa itu? Mengenak-enakkan suara itu supaya didengar jamaahnya enak. Bisa jadi. Ini kan nggak bisa dilihat dalam hati, nggak bisa dilihat dalam sholat sendiri, suratnya pendek-pendek, ya kan? Jadi imam suratnya panjang-panjang, bisa jadi. Itu namanya hati manusia, ya kan? Namanya hati manusia. Lah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayatnya begitu. Itu ada orang munafik. Itu kalau ayat itu kalau mau dibahas, diterusin ya. Kadang-kadang kita masih belum bisa menghilangkan yang demikian itu. Belum bisa, ya kan? Belum bisa. Seberapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sehari, ya kan?
Berapa banyak? Enggak, masih banyak. Kadang-kadang kita sendiri ya kan tanpa sadar terjangkit yang namanya tanda-tanda kemunafikan. Tanda-tanda orang munafik itu ada pada diri kita sendiri kadang-kadang. Sering janji, meleset enggak? Ya kan? Lagi minggu bajar, ya kan? Pada Pak Minggu, wah, seporan, ya kan? Minggu boleh insya Allah, ya kan? Minggu boleh, seporan, ya kan? Minggu boleh. Tanda orang munafik juga. Ayo gimana coba, ya kan? Banyak tanda-tanda orang munafik yang mungkin harus kita berusaha menjauhi dari diri kita, ya kan? Saya lanjutkan kepada ini tadi ya. Ini yang sabiqun bil khairat ya, yang wajib, yang riyaknya dihilangkan, hasadnya dihilangkan, dengkinya dihilangkan, ikhlasnya diperbaharui terus. Itu yang namanya yang wajib. Itu sudah selesai, itu sudah semua, baru ditambah yang sunnah dia laksanakan. Ya. Begitu dia sudah selesai sholat wajib, qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, qiyamul lailnya, ya kan? Terus, ya kan? Kita bicara nanti yang wajibnya zakat dia sudah keluarkan, sodakohnya, ya, yang sunnah-sunnahnya, sodakohnya itu, yang kalengnya, ya kan? Yang ini, ya. Terus konsisten itu konsisten, ya, itu konsisten, ya. Bukan kemudian sesekali, enggak, konsisten, ya. Kemudian yang haram ditinggalkan. Kalau bicara yang haram ditinggalkan, ya, bukan hanya melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, tapi yang bentuknya meninggalkan yang haram ini juga ditinggalkan. Apa ya, bentuknya yang haram? Banyak, ya kan? Banyak. Hasad, iri, dengki, melihat sesuatu, zina mata, ya kan? Zina mata, ya, lihat, ya, lebet, astagfirullah, ya, jeling boleh, ya. Mara astagfirullah jeling boleh. Wis jeling boleh mara astagfirullah, ya. Astagfirullah wis ambu jeling boleh. Mau jeling boleh lagi ya. Tinggal itu yang haram, ya kan? Dalam keadaan sendiri buka HP, apa saya jeling. Ini dalam keadaan sendiri loh ini, nggak ada orang ini. Ada orang ya. Bidibian, kamal atau dengan bidibian ya, buka HP, saya jeling apa? Saya jeling apa aja, buka aja. Belum bisa meninggalkan yang begitu-begitu, ya kan? Belum bisa meninggalkan begitu-begitu itu. Yang paling bagus amalan menjaga hati. Menjaga hati itu paling bagus amalannya. Iya. Menjaga hati jadi sifat-sifat yang begitu. Iya, menjaga hati penting, tapi ini juga penting. Kalau hatinya bagus akan begitu. Iya. Kalau hatinya bagus ya, insya Allah nggak bakalan ini, ya kan? Berarti kalau masih buka begitu, hatinya berarti masih belum bagus, ya kan? Buka, ada orang, ya kan? Buka bidibian, ya kan? Belum lagi zina pendengaran, ya kan? Ya kan? Nyetir mobil mengelok ngedi-ngedi, omai rama lo nyaman, ya kan? Ya. Nyetir mobil lo ngedi-ngedi lambok apa? Elvi Sukesi, ya kan? Lo nyaman, ya kan? Itu semua ditinggalkan bagi orang yang levelnya muqarrabin ini, ya kan? Ditinggalkan. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya kan? Mereka itulah orang yang muqarrabun, ya kan?
tinggalkan. Yang makro ditinggalkan juga, yang makro itu. Ya kan? Apa makro itu? Ya? Apa contohnya makro? Hah? Apa contohnya? Makan bawang. Pokoknya saya gara apa bau mulut jelok nyaman aja wis. Mana ya kan? Buang ya. Ki mau nang masjid bau aja, nang masjid bau aja ya kan? Dia tinggalkan. Itu yang makro dia. Yang mubah dia jadikan sarana menjadi amal soleh bagi dia. Makan, mubah makan itu, iya kan? Mubah. Tapi ketika dia makan, dia jadikan, dia niatkan makan itu supaya apa? Ibadah, kuat, supaya sehat, iya kan? Luar biasa. Jadi nggak ada amalan yang lewat bagi orang-orang yang muqarrabin ini. Sepedaan, iya kan? Mubah itu sepedaan itu. Ya apa namanya? Ya mubah. Enggak ada, ya boleh-boleh saja. Ya mubah. Tapi itu bagi orang yang muqarrabin dijadikan sarana untuk apa? Sehat. Bismillah. Engkau apa? Sepedaan dia malai apa? Malai sehat. Insyaallah bisa tadabbur, bisa ini. Oleh pahala. Bisa jadi pahala. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya masing-masing. Yang mubah bisa dapat pahala karena niatnya memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang muqarrabun, ya. Tapi bukan hanya muqarrabun itu as-sabiqun. Sabiqun, apa sabiqun? Menjuarai, ya kan? Mendahului. Menerus mendahului. Gelem kalah. Nah, ini cirinya lagi, ya kan? Lo gelem kalah pokoknya. Mong datang lebeda Pak Ud, lebeda Pak In. Wah, saya nggak legu ya. Saya nggak lagi sholat asar, ya kan? Saya nggak lagi sholat asar. Datang boleh ya, kalah, ya kan? Terus begitu, berlomba-lomba itu namanya sabiqun. Itu namanya sabik, saling mengalahkan. Ya. Begitu perang Tabuk, ya kan? Nabi bilang siapa yang mau infak? Umar bin Khattab datang membawa separuh hartanya, ya kan? Ya Rasulullah, ini saya infak separuh harta saya. Ma tarakta li ahlik ya Umar. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Taraktu nisfa mali ya Rasulullah. Saya tinggalkan separuh harta saya. Habis itu dia diam, tunggu di situ. Datang Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Datang, ya Rasulullah, ini ya seluruh harta saya ya Rasulullah, ya kan? Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Taraktu Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sudah nggak bisa. Nggak bisa ngejar Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Rasulullah kalau pas pagi-pagi habis sholat subuh Rasulullah tanya, ya, habis sholat Rasulullah tanya, siapa hari ini yang sudah memberi makan anak yatim? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa hari ini yang sudah nengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa hari ini yang sudah merawat jenazah? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Siapa yang sudah ini? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Semua Abu Bakar As-Siddiq semua. Itu namanya muqarrabun. Berlomba-lomba. Tapi berlomba-lombanya jangan lomba tapi kalah terus. Lomba-lomba itu namanya menang.
berlomba-lomba keng sop 2 terus berlomba-lomba. Berlomba-lomba keng nomor 4 terus, nomor belu terus. Berlomba-lomba aja ya nomor tung, nomor 2, nomor tung, nomor 2. Ya kan? Paling aja nomor telok ya. Ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba sop kedua terus. Itu belum berlomba-lomba namanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kelompok yang pertama ya. Dari kelompok yang pertama saja kita masih belum, ya kan? Kita masih belum, masih jauh ya. Masih jauh ya. Masih banyak perkara-perkara wajib yang belum kita laksanakan, ya kan? Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik amalan hati maupun amalan zahir ya. Insyaallah kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.